Halo guys, balik lagi di channel Penikmat Viral. Nah, udah tahu kan, belum lama ini Stadion GBK dipakai untuk konser salah satu boyband terkenal yaitu NCT di Jakarta. Nah, konser ini menimbulkan perdebatan antar netizen. Ada netizen yang membela NCT karena konser di Jakarta dan GBK bukan keputusannya. Ada juga pihak netizen yang menyalahkan pihak NCT karena memilih konser di GBK tanpa memperdulikan alasan dan sebabnya. Ini adalah VT yang lewat di FYP aku, dimana captionnya ngelihat mereka yang dihujat di konser GBK. Di sini aku akan memberikan opini aku, tapi sebelumnya aku mau minta maaf dulu kalau nanti ada kata-kataku atau opini aku yang menyinggung teman-teman NCTzen dan juga teman-teman fans bola. Jadi masalah dihujat ini sebenarnya yang aku baca di komen dari VT itu adalah teman-teman NCTzen juga ya yang bilang kalau ya ada yang bilang kenapa sih kok pada ribut gitu, ini tuh cuma sehari aja, ini tuh mimpinya Hichan gitu loh, mau konser di GBK tuh cuma sehari, kenapa pada ribut sih fans bola. Jadi ya teman-teman NCTzen yang belum tahu itu kenapa fans bola itu pada ribut, jangan sampai ada konser sebelum bulan Juni. Karena bulan Juni itu ada kualifikasi World Cup Piala Dunia, di mana Indonesia akan tampil 2 kali di GBK. Yang pertama melawan Filipina tanggal 6 Juni, dan yang kedua tanggal 11 Juni melawan Irak. Dan itu bukan pertandingan yang ecek-ecek, itu benar-benar pertandingan yang sangat penting buat negara ini, ya kan, untuk lolos ke babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia. Jadi kalau ditimbang-timbang nih ya, kira-kira nih ya, yang lebih diutamakan ini mimpinya yang siapa? Mimpi Hechan atau mimpi hampir seluruh rakyat Indonesia? Jadi mimpi Hechan yang bisa konser di GBK atau mimpi hampir seluruh rakyat Indonesia yang bisa tampil di Piala Dunia 2026? Itu aja sih. Aku juga nggak tahu ini yang salah siapa, GBK-nya atau Diandranya, aku juga nggak tahu. Tapi yang jelas setauku agenda FIFA itu sudah sangat terjadwal rapih ya, dan pihak GBK harusnya sudah tahu kalau Juni itu bakal ada pertandingan kualifikasi Piala Dunia di GBK. Tapi aku nggak tahu kenapa kok bulan Mei ini ada konser di GBK. Harusnya GBK itu tahu kalau rumput itu kan nggak gampang ya, sehari 2 hari bisa baik gitu. Kalau dibuat konser kan pasti rumputnya rusak gitu, dan nggak mungkin juga sehari 2 hari si rumput ini bisa tumbuh dengan baik gitu. Dan kalau kalian belum tahu ya, ini NCTzen, rumput itu sangat berpengaruh sama permainan timnas, permainan sepak bola. Jadi kayak kalau rumput yang jelek itu bisa sangat berpengaruh sama dribblingnya bola, mengalirnya bola, terus habis itu umpan-umpan itu sangat berpengaruh, bisa saja terhambat gitu. Jadi permainan yang harusnya bagus jadi nggak bagus gitu. Itulah yang ditakutin sama fans bola, kalau rumputnya itu rusak dan mainnya timnas ini jadi terhambat, yang harusnya bagus jadi nggak bagus gitu. Tapi semoga ada jalan lain ya, semoga ada jalan tengah di mana NCT Dream bisa tetap konser, mungkin di pindah venue, karena timnas nggak mungkin pindah venue karena stadion utamanya ya di GBK setahu aku ya siapa tahu tahun depan Hechan bisa konser di GBK kalau tahun ini nggak bisa. Nah, para netizen dan para pengamat sepak bola merasa bahwa konser NCT ini terlalu mepet jadwalnya dengan pertandingan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia yang berlangsung 6 Juni 2024. Ternyata pihak GBK tidak menyerah dengan terus memberikan jaminan bahwa rumput GBK akan tetap aman meskipun ada konser NCT beberapa hari jelang laga Indonesia lawan Irak tanggal 6 Juni nanti. Dan ya, akhirnya pihak PSSI pun menyerah dan tetap mengizinkan konser NCT berlangsung di Jakarta, tepatnya di GBK. Berikut penjelasan pihak PSSI ketika ditanya mengapa mengizinkan konser NCT tetap berada di GBK. Gimana nih Bang, masalah rumput di GBK? Ya, ini nih, lagi rame ya setelah konser kemarin. Yang pertama, kita perlu tahu bahwa GBK itu bukan dimiliki oleh PSSI. Kita itu penyewa lah, gitu istilahnya. Nah, kita juga sudah menghubungi tadi malam
setelah konser itu, dan kita tanya gimana nih kondisi rumput GBK. Dijawab oleh mereka, nanti rumputnya setelah 5 hari akan bangun lagi, kan main tertekan tuh oleh rumputnya. Setelah itu akan dikasih pupuk rumputnya. Kemudian 6 hari kemudian itu udah kelihatan mereka rumputnya akan bagus lagi. Jadi mereka menjamin bahwa rumputnya akan baik. Ya, dan memang ini diperhatikan Pak Ketum kita, sehingga Pak Ketum meminta kami supaya kita periksa tuh, apapun juga lalu mengontrol kondisi rumput kita. Mudah-mudahan rumput GBK dan GBK bisa kita pakai untuk timnas kita dan bisa menangkan pertandingan. Laying low, no place to go. Gimana nih guys menurut kalian? Nanti kira-kira ketika Indonesia berlaga melawan Irak dan Filipina, kondisi rumputnya udah baik-baik aja nggak ya? Kita diskusi di kolom komentar ya tentang Conference tandingan Indonesia lawan Irak dan Filipina nanti. Kita diskusi di kolom komentar. Jangan lupa kita tebak skor juga ya. Selain itu ada Bung Toel yang mendadak komentar tentang ketiadaan Elkan Bagot di skuad timnas Indonesia senior melawan Irak dan Filipina nanti tanggal 6 Juni. Elkan Bagot setelah tidak merespon lah mungkin lebih tepatnya panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia di Clairefontaine menghadapi Gini kemarin, saat ini ternyata tidak masuk atau tidak dipanggil dalam skuad timnas untuk menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Irak dan juga Filipina. Elkan Bagot nggak ada. Setelah sekian lama selalu langganan, sekali ini Elkan Bagot nggak masuk. Jadi dari 22 skuad yang ditetapkan, 10 diantaranya adalah pemain naturalisasi minus Elkan Bagot, gitu loh. Kenapa dengan Elkan Bagot? Ada apa dengan Elkan Bagot? Belum terbuka juga dengan clear, transparan. Ada apa gitu loh. Yang pasti sepertinya Sinteyong boleh jadi ngambek, boleh jadi agak kesal sehingga kali ini dia tidak menyertakan Elkan Bagot lawan Irak, lawan Filipina. Sekarang kita mau bicara apa lagi setelah isu Elkan Bagot yang belum jelas, yang katanya ngambek, yang kemarin tidak merespon, yang juga sekarang dibalas oleh ngambeknya Sinteyong nggak panggil Elkan Bagot, gitu loh. Jadi baca tuh kebiasaan-kebiasaannya. Sebelumnya juga pernah Egy Maulana Fikri juga kan waktu dipanggil cedera balik ke klub akhirnya main lagi, akhirnya nggak dipanggil. Sempet tuh kayak begitu sama Sinteyong. Jadi mungkin harus datang sungkem sama Sinteyong, Elkan Bagot. Siapa tahu kalau sudah sungkem dipanggil lagi. Kan kayak begitu. Nah gimana nih guys menurut kalian tentang pendapat Bung Toel dan kemungkinan absennya Elkan Bagot di Piala Asia Indonesia Senior 2024 Juni mendatang? You say it's hard to tell just what I'm thinking. Think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want. Let you look in apart if you want to. Free of charge. This is the import barber shop. Barberpreneur. Our barber man is come from England. Cutting Indonesia. Indonesian dude, Indonesian guy. Keren ya, keren ya.
Lari. Lari. Forward. Lari. Lari. Run. Run. Tendang. Tendang. Kicking. Yes. I think that two very important words you need to know, right? Yes. Well, luckily I know that. How about sepak bola? Sepak bola. Something to do with football. Bola. Sepak bola is football, yeah. Soccer. Makan. Minum. Drink. Senang. Senang. Tidak ngerti. Senang is happy. Saya senang. Ah, yeah. Elkan suka makan apa? What did I eat? What do you like? What do I like to eat? My favorite food is martabak. Mimin sih tetap pengen Alkan Bakut bergabung ya bersama timnas senior agar formasi Indonesia semakin lengkap dan semakin Pakai kokoh. coklat. Nah, kalau menurut kalian gimana? Kita diskusi di kolom komentar juga ya. Enak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Penikmat Viral untuk info menarik lainnya ya guys. Sate ayam.